Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali pada pertemuan Ulumul Quran hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini kami kelompok 4 yang bersertakan Lasyafa Zibni Manefri dan saya Windy Bildatul Ma'ala. Kami akan mempresentasikan materi Amsalul Quran. Apa itu Amsalul Quran? Amsal adalah bentuk jamak dari kata masal. Misal dan misil adalah kata syabah, syibah, dan syabih, baik lafaz maupun maknanya. Secara bahasa, amsal berasal dari kata misal yang artinya perumpamaan. Contohnya pada surat Muhammad ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul jannatil lati u'idal muttaqun. Yang artinya perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sini kata masalu itu artinya perumpamaan. Adapun menurut istilah lainnya ada beberapa pendapat. Yang pertama menurut istilah ulama ahli adab, amsal adalah ucapan yang banyak menyamakan keadaan suatu yang diceritakan dengan suatu yang dituju. Selanjutnya, menurut istilah ulama ahli bayan, amsal adalah ungkapan majaz yang disamakan dengan asalnya karena adanya persamaan dalam ilmu balaghah, yaitu tasybih. Selanjutnya, menurut ulama ahli tafsir, amsal adalah menampakkan pengertian yang abstrak dalam ungkapan yang indah, singkat, dan menarik, yang mengena dalam jiwa baik dengan bentuk tasbih maupun mazaj mursal. Nah, apa itu mazaj mursal? Mazaj mursal ini adalah mazaj yang mempunyai hubungan antara makna hakiki. Nah, dari sini banyak sekali definisi dari amsal sehingga dapat disebutkan amsalul Quran yaitu menonjolkan makna dalam bentuk perkataan yang menarik dan padat serta mempunyai pengaruh mendalam terhadap jiwa baik berupa tasbih ataupun perkataan bebas. Selanjutnya, bagian-bagian amsalul Quran. Yang pertama, amsal musyarahah, yaitu sesuatu yang dijelaskan dengan lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih atau penyerupaan. Contohnya itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 20, yaitu firman Allah mengenai orang-orang munafik. Di sini artinya perumpamaan atau masal, mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Nah, di sini jelas sekali bahwa amsal musyarahah itu menunjukkan tasbih atau penyerupaan. Selanjutnya, amsal mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai masal. Nah, contoh dari amsal mursalah yaitu tentang ayat yang senada dengan perkataannya, kama tadinu tudani, yang artinya sebagaimana kamu telah mengutangkan, maka
kamu akan dibayar. Misalnya pada surat An-Nisa ayat 123, yang artinya itu barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Selanjutnya, masal kaminah. Masal kaminah yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamtsil, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik, dalam redaksinya singkat padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Contoh dari amsal kaminah, yaitu pada surat An-Najm, ayat 58 yang artinya tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. Nah, baiklah selanjutnya materi akan disampaikan oleh Lasyafa. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Windy. Adapun tujuan-tujuan dari Amsalul Quran. Yang pertama, mementingkan sesuatu makul yang hanya bisa dijangkau akal abstrak dalam bentuk konkret yang dapat dirasakan indera manusia sehingga akan mudah menerimanya. Yang kedua, mengungkapkan hakikat-hakikat dan mengemukakan sesuatu yang tidak tampak seakan-akan sesuatu yang tampak. Selanjutnya, mengumpulkan makna yang menarik lagi indah dalam mengungkapkan yang padat. Yang keempat, mendorong orang yang diberi amsal untuk berbuat sesuai dengan isi maksal jika ia merupakan sesuatu yang disenangi jiwa. Selanjutnya, untuk memuji orang yang diberi masal. Yang selanjutnya, untuk menggambarkan dengan masalah itu sesuatu yang mempunyai sifat yang dipandang buruk oleh banyak orang. Dan terakhir, amsal lebih berpengaruh pada jiwa, lebih efektif dalam memberi nasihat, lebih kuat dalam memberi peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati. Adapun hikmah dari Amsalul Quran. Yang pertama, menjauhkan jika isi masal berupa sesuatu yang dibenci jiwa. Yang kedua, memuji orang yang diberi masal. Yang ketiga, untuk mengungkapkan kenyataan dan mengkonkretkan hal-hal yang abstrak. Keempat, mengungkapkan makna yang indah, menarik dalam ungkapan yang singkat dan padat. Yang kelima, mendorong giat beramal dan melakukan hal-hal menarik dalam Al-Quran. Dan yang ketujuh, amsal lebih berpengaruh pada jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat dan dapat memuaskan hati. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.